Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, warga masyarakat Desa Jagara, Pak, khususnya umumnya warga masyarakat di sekitar. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan bahwa perlu diketahui bersama, tahun ini adalah tahun politik. Sebentar lagi kita akan beramai-ramai selaku warga negara Indonesia akan melaksanakan sebuah momentum, yaitu pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari, yaitu warga masyarakat kita sekalian akan memilih anggota DPRD Kabupaten, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Pusat, DPR RI, dan juga DPD, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Saya harapkan dan saya tekankan kepada warga masyarakat, pilih sesuai hati nurani, jangan gontok-gontokan, jangan ada celah di antara kita sekalian, kita saling menghormati, saling menghargai. Siapapun itu pilihan kita, itu adalah yang terbaik. Saya titip dalam pelaksanaan pemilu nanti pada tanggal 14 Februari 2024, khususnya warga masyarakat Desa Jagara harap bisa menentukan hak pilihnya di TPS sesuai dengan ketentuannya, berdasarkan hati nurani masyarakat masing-masing. Dan selanjutnya kami berharap sukseskan pemilu 2024 dengan sukses, jujur, dan adil. Adapun beberapa lembaga desa atau perangkat desa, bahkan warga masyarakat yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu yang ditugaskan sebagai PPS atau panitia pemungutan suara di Desa Jagara, dan juga KPPS, kelompok panitia pemilihan suara di TPS masing-masing, yaitu berjumlah 8 TPS, personil KPPS berjumlah 56 personil. Semoga saudara sekalian dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana tugas dan fungsi yang diamanahkan. Saudara harus berlaku netral, jujur, dan adil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Itu aja yang saya sampaikan kepada warga masyarakat sekitar. Terakhir, titip kebersihan lingkungan Desa Jagara. Dan juga gerakan Jumat Bersih harus kita laksanakan rutin setiap Jumat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah administratif Desa Jagara itu terdiri dari 11 RT dan 3 dusun. RT 1 sampai RT 11 dan juga terbagi dalam 3 dusun, yaitu Dusun Manis, Dusun Pahing, dan juga Dusun Puhul. Nah, untuk luas wilayah Desa Jagara itu sendiri, yaitu luasannya untuk daratan 122,119 hektar. Untuk luas perairannya sekitar 130 hektar. Dari jumlah luas perairan Waduk Dharma 440 hektar. Berarti sisanya yaitu wilayah Waduk Dharma itu adalah administrasi 8 desa sekitar Waduk Dharma, yaitu Desa Sakerta Timur, Sakerta Barat, Paninggaran, Cipasung, Kawah Manuk, Desa Cikupa, Desa Parung, dan Desa Dharma. Dominan 130 hektar itu ada di wilayah teritorial Desa Jagara. Dari luas wilayah daratan sejumlah 122,119 hektar tersebut terdiri atas 24 sekian itu adalah untuk area pemukiman warga, dan 3 hektar itu area pesawahan, sangat minim, sangat kecil. Untuk wilayah perkebunan yaitu 76,176 hektar, dan untuk hutan rakyatnya yang berdampingan dengan perhutani yaitu ada sekitar 14,65 hektar. Untuk
TPU pemukiman di 2 titik, yaitu di TPU Ciabot dan di TPU Citerep, itu sekitar 1,156 hektar. Yang selanjutnya yang dipergunakan oleh perkantoran, terutama kantor desa, ya, sementara Jagara mempunyai 2 bangunan, kantor desa dan kantor lembaga, yaitu luasannya 0,2 hektar. Untuk yang dipergunakan lain-lainnya seperti jalan lingkungan, gang, dan fasilitas lainnya, yaitu 0,48 hektar. Untuk jumlah penduduk di Desa Jagara hingga pada tahun 2024 ini yaitu 2.567 jiwa. Jumlah penduduk terdiri dari laki-laki 1.278 jiwa dan perempuan 1.289 jiwa. Kakak atau kepala keluarga di Desa Jagara yaitu berjumlah 834 kepala keluarga. Untuk kondisi fasilitas umum di Desa Jagara diantaranya ada kantor desa, kantor lembaga, itu seperti apa yang kita lihat dalam kondisi baik, kondisi layak dan sedang dipergunakan. Akan tetapi masih terdapat kekurangan. Saya sampaikan bahwa kantor desa Jagara dan kantor lembaga desa Jagara saat ini dalam kondisi baik tapi dalam tahap penataan. Jadi masih ada beberapa item yang belum dikerjakan. Insya Allah di tahun 2024 ini masih ada penataan di kantor desa dan kantor lembaga desa. Yang diharapkan 2025 fasilitas kantor desa dan kantor lembaga desa di Desa Jagara sudah optimal. Selanjutnya masjid di Desa Jagara ada dua buah masjid. Yang pertama yaitu Masjid Baitur Rahman berada di Dusun Manis, ya, tepatnya bersebelahan dengan kantor Desa Jagara, itu dalam kondisi baik dan berepresentatif. Yang kedua Masjid Nurul Hidayah ada di Dusun Puhun, belum maksimal dalam penataannya. Insya Allah ke depan untuk Masjid Nurul Hidayah akan kami kembangkan untuk bisa sama dengan Masjid Baitur Rahman. Sementara untuk musola di Desa Jagara ada 12 musola. Yang selanjutnya TPU atau tempat pemakaman umum ada di 2 titik, yaitu TPU Ciabot berada di sebelah barat Desa Jagara, tepatnya di RT 1 Cirahayu, dalam kondisi baik dan dipergunakan. Yang selanjutnya untuk TPU Citerep itu ada di sebelah selatan Desa Jagara berbatasan dengan Desa Sakerta Timur, dalam kondisi baik dan dipergunakan. Yang terakhir mungkin fasilitas umum lainnya sehubungan Desa Jagara di sini potensi wisata. Taman Desa Jagara kalaupun dalam saat ini kondisinya masih belum maksimal, masih dalam perawatan, tapi itu saya katakan itu adalah fasilitas Desa Jagara. Kalaupun taman desa berada pada tanah milik PU Provinsi Jawa Barat, kami di sini hanya bisa memanfaatkan potensi tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Taman desa yang berada pada lokasi tanah milik Provinsi Jawa Barat dimanfaatkan oleh pemerintah Desa Jagara sebagai fasilitas umum untuk dipergunakan sebagai Taman Desa Jagara. Desa Jagara sekarang tengah dicanangkan sebagai desa wisata. Semoga ini bisa terwujud, Jagara menjadi desa wisata ke depan. Banyak potensi yang ada di sini, ada perairan umum, waduk Dharma, dan juga potensi-potensi yang lainnya. Yang paling dominan mengenai tentang daya tarik potensi wisata di Desa Jagara yaitu 1, alamnya yang indah, 2, cuaca dan iklim yang sejuk, ya, karena Desa Jagara berada pada ketinggian 600 dari permukaan laut, jadi tidak terlalu dingin dan tidak gerah, saya katakan sejuk. Nah, makanya itulah banyak warga masyarakat dari luar Desa Jagara, luar Kabupaten Kuningan yang berdatangan ke Desa Jagara untuk melihat potensi wisata di Desa Jagara dengan alasan udara yang cukup sejuk dengan panorama alam yang cukup indah. Visi dan misi Desa Jagara tahun 2021-2027. Visi-visi kami yaitu berlandaskan moto Desa Jagara, yaitu Jagara Berseka, bersinergis, sehat, efektif, efisien, kreatif, dan agamis. Itulah yang menjadi dasar dari visi misi Desa Jagara ke depan.
Adapun visi Desa Jagara yaitu untuk mewujudkan Desa Jagara sebagai wisata desa religi yang berbasis ekonomi kreatif, bersinergis, agamis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal Desa Jagara. Adapun misi Desa Jagara ada 8 poin. Yang pertama, menjaga, meningkatkan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai religius, etika, moralitas, dan mentalitas masyarakat. Yang kedua, meningkatkan sinergitas peranan lembaga desa yang handal dan tangguh. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan Desa Jagara serta peran perangkat desa dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan penuh hati nurani, tanpa pamrih dan nilai-nilai keadilan. Yang keempat, menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat dalam berbagai sektor usaha UMKM, diantaranya untuk perikanan, perdagangan, pertanian, peternakan, dan home industri, serta kerajinan rumahan. Yang kelima, mendorong peran pemuda melalui Karang Taruna, baik dalam bidang olahraga, seni, budaya, agama, dan sosial masyarakat. Yang keenam, percepatan pelaksanaan tata kelola desa, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sarana keagamaan. 7. Mewujudkan cita-cita menuju wisata desa dengan upaya bersih lingkungan serta sehat masyarakat. Yang terakhir, melibatkan peran aktif kader perempuan dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan menuju Jagara sehat dan pinter bersama Desa Siaga. Sejarahnya itu dulunya remaja masjid, karena masjid namanya Baitur Rahman, saya bikin singkatan-singkatan gitu ya, Baitur Rahman. Saya ambil singkatan-singkatan Ikatan Santri Baitur Rahman. Jadi isbat kan, Ikatan Santri Baitur Rahman. Setelah itu cuma isbat, kayaknya janggal gitu kalau nggak pakai al. Nah kita ambil aja pakai al gitu. Saya pakai al isbat. Artinya al itu ali atau keluarga ya, keluarga besar. Nah dulu kan di Masjid Baitur Rahman, terus berdiri pengajian dan sekaligus kita punya tim hadroh, tim sholawat hadroh. Saya bingung bikin nama, ini bikin nama apa nih? Yang ada aja gitu, bikin Al-Isbat gitu ya. Alhamdulillah sampai diabadikan sampai sekarang lah gitu. Sampai kita punya pesantren seperti ini. Kalau santri cuma sekitar 45 orang, kalau santriawati ya sekitar 60 ada. Umur variasi ya dari mulai TK ini, ya, anak-anak TK sampai kuliah tingkat 1 mungkin. Kami bangun di tahun 2022, alhamdulillah sampai sekarang sedikit-sedikit pembangunan berjalan. Yang paling penting doanya dan doanya. Semoga kami di sini dalam pembangunan, baik pembangunan fisik, pembangunan mental, dalam mengajar dan lain-lain, semoga tetap diistiqomahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin. Di sini saya sebagai pemilik pabrik grup Sari Arum. Di sini dari awal pengolahan cuma setengah jadi di penggorengan sama pengemasan. Pemasarannya di sini ada yang ke pasar, ada yang ke warungan juga ada. Yang kebanyakan pembelinya sih kebanyakannya ke warung-warung.
harapan saya selaku kepala desa, khususnya umumnya harapan pemerintah desa terkait dengan ke depan Desa Jagara, yaitu semoga ekonomi masyarakat Desa Jagara lebih berkembang, lebih maju sesuai dengan kategori Desa Jagara, bahwa Jagara di tahun 2023 sudah menuju desa mandiri. Dengan kemandirian Desa Jagara berarti mandiri pula warga masyarakat Desa Jagara melalui peningkatan ekonomi masyarakat dari berbagai sektor. Ada yang di sektor perikanan, sektor pertanian, dan sektor perdagangan, UMKM, dan lain sebagainya. Harapan kami ke depan ekonomi masyarakat Desa Jagara lebih meningkat dan maju dalam rangka kita menumbuh kembangkan Desa Jagara untuk lebih maju sebagaimana tujuan kita, yaitu Jagara menuju desa mandiri. Dan selanjutnya harapan ke depan bahwa sesuai dengan visi dan misi kami, bahwa di tahun 2027 Jagara menjadi desa wisata, dengan penuh harapan bahwa ke depan 2027 Jagara menuju SDG 1, yaitu Jagara tanpa kemiskinan.